Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait usulan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Service Quality dan Brand Image terhadap Loyalty dengan Customer Satisfaction sebagai Variable Intervening. Studi yang kami lakukan pada AMDK merek Aqua di Kota Cimahi. Adapun nama-nama kelompoknya, di sini ada Andrian dengan NIM akhir 157, Mediansyah dengan NIM akhir 167, Ikrafa Sarifah Jusa dengan NIM akhir 170 dan Sefara Aulia Azhari dengan NIM akhir 173. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada fenomena masalah. Pentingnya AMDK. Air minum dalam kemasan merupakan bagian penting dari kehidupan modern, menyediakan sumber air praktis dan higienis. Dominasi Aqua. Aqua dikenal sebagai salah satu merek AMDK terbesar dan mendominasi pasar di Indonesia selama bertahun-tahun. Penurunan pangsa pasar Aqua. Data Top Brand Index menunjukkan penurunan TBI Aqua dari 62,5% pada tahun 2021 menjadi 46,9% pada tahun 2024. Hal ini mengidentifikasikan mengidentifikasikan persaingan ketat dengan merek seperti High Mineral mengalami peningkatan TBI signifikan sebesar 4,6% di tahun 2021 menjadi 18,8% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perubahan referensi konsumen dan potensi penurunan loyalitas pelanggan Aqua. Faktor penurunan perubahan preferensi pelanggan, strategis pemasaran pesaing, dan persepsi kualitas produk dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan Aqua. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction Aqua di Kota Cimahi? Apakah brand image berpengaruh positif terhadap customer satisfaction Aqua di Kota Cimahi? Apakah service quality berpengaruh positif terhadap customer loyalty Aqua di Kota Cimahi? Apakah brand image berpengaruh positif terhadap customer loyalty Aqua di Kota Cimahi? Apakah customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty di Aqua di Kota Cimahi? Apakah customer satisfaction memediasi pengaruh service quality terhadap customer loyalty Aqua di Kota Cimahi? Apakah customer satisfaction memediasi pengaruh brand image terhadap customer loyalty Aqua di Kota Cimahi? Selanjutnya, ada model konseptual dan hipotesis. Hipotesis penelitiannya, A1, kualitas layanan, service quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, customer satisfaction. A2, citra merek, brand image berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, customer satisfaction. A3, kualitas layanan, service quality berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, customer loyalitas. A4, citra merek, brand image berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, customer loyalty. H5, kepuasan pelanggan, customer satisfaction berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, customer loyalty. H6, kepuasan pelanggan, customer satisfaction memediasi pengaruh kualitas layanan, service quality terhadap loyalitas pelanggan, customer loyalty. H7, kepuasan pelanggan, customer satisfaction memediasi citra merek, brand image terhadap loyalitas pelanggan, customer loyalty. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya yaitu ada tabel operasional variabel. Di sini variabelnya yaitu ada service quality, untuk dimensinya retengible, reliability, responsiveness. Nah, untuk indikatornya itu ada kebersihan dan kerapihan, kelengkapan label dan info, ketepatan distribusi produk, konsistensi kualitas kualitas rasa air, kemudian ada kecepatan pelayanan, dan yang terakhir ketersediaan media komunikasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya variabel brand image dengan dimensinya itu
corporate image, dan product image. Nah, untuk indikatornya, yang pertama itu ada keterkenalan merek, kepercayaan terhadap reputasi, kemudian kualitas produk, kemudian selanjutnya kekhasan desain dan tampilan botol, yang terakhir kepuasan terhadap kesegaran. Untuk variabel selanjutnya yaitu customer satisfaction. Untuk dimensinya itu tidak ada, kemudian langsung ke indikator, yaitu yang pertama ada kepuasan umum, yang kedua kesesuaian antara harapan, yang ketiga keputusan membeli Aqua, dan yang terakhir pengalaman positif secara langsung. Untuk variabel yang terakhir yaitu customer loyalty, dengan indikatornya yang pertama keinginan untuk membeli ulang, yang kedua kesediaan merekomendasikan, kemudian yang ketiga kesetiaan terhadap Aqua, dan yang terakhir penerapan Aqua sebagai pilihan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, kami menggunakan yaitu pendekatan kuantitatif atau paradigma positifisme, data numerik, dan statistik. Nah, untuk jenis penelitiannya yaitu eksplanatif atau menguji hubungan kuasalitas antara variabel. Kemudian untuk instrumen utamanya itu menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Untuk populasinya yaitu 100 konsumen aktif Aqua di Kota Cimahi. Untuk sampelnya 60 responden. Kemudian ada teknik samplingnya, yaitu menggunakan purposive sampling. Untuk kriterianya yaitu berdomisili Cimahi, usia minimal 17 tahun, mengkonsumsi Aqua minimal 3 kali dalam 3 bulan terakhir, dan bersedia jadi responden. Kemudian ada teknik pengumpulan data yaitu menggunakan survei dengan kuesioner daring. Untuk slide selanjutnya yaitu fokus dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu kami menetapkan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Alasannya, eh, kota padat penduduk, tingkat konsumsi air minum dalam kemasan tinggi, kemudian latar belakang sosial ekonomi beragam, serta persaingan dengan merek lain yang semakin tinggi. Untuk waktu pelaksanaannya, untuk persiapan itu pada bulan Maret 2025, untuk pengumpulan data itu bulan April tahun 2025, analisis dan laporan itu pada bulan Mei 2025, dan total durasi sebanyak 3 bulan. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan atau indikator dalam kuesioner kita benar-benar akurat dan tepat dalam mengukur konsep yang dimaksud. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner kita konsisten atau stabil. Ya, untuk uji validitas, kami menggunakan metode Pearson correlation yang dengan membandingkan nilai R hitung setiap pertanyaan dengan nilai R tabel dengan jumlah responden sebanyak 60 dan tingkat signifikan 0,5% atau 0,05. Nilai R tabel yang kami gunakan adalah 0,254. Berdasarkan hasil analisis, dapat kami simpulkan bahwa semua pertanyaan atau indikator untuk variabel service quality X1, semua pertanyaan atau indikator untuk pertanyaan untuk variabel brand image X2, semua pertanyaan atau indikator untuk variabel customer satisfaction Z, dan semua pertanyaan atau indikator untuk variabel customer loyalty variabel Y. Menunjukkan hasil R hitung yang lebih besar dari 0,254. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Kami menggunakan metode Cronbach alpha. Sebuah variabel dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach alpanya lebih besar dari 0,60. Dari hasil analisis, kami mendapatkan nilai Cronbach alpha sebagai berikut. Pertama, ada variabel service quality X1-nya 0,825. Kedua, variabel brand image X2-nya 0,885. Yang ketiga, variabel customer satisfaction Z 0,897.
Yang keempat ada variabel customer loyalty, Y, ada 0,880. Interpretasinya, semua nilai Cronbach's ARPA untuk keempat variabel tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Oke, baik. Untuk uji selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Nah, kita di sini menggunakan ada tiga uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedasitas. Yang pertama itu menggunakan uji normalitas. Di sini apakah data berdistribusi dengan baik atau tidak? Tujuannya uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara normal. Normalitas ini penting agar estimasi model regresi menjadi valid. Eh, untuk metode yang kami gunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria keputusannya, yang pertama itu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data residual tidak terdistribusi normal. Untuk hasil uji dari output Kolmogorov-Smirnov ini, yaitu nilai signya untuk understood residual adalah 0,084. Untuk interpretasinya, karena nilai signifikansi sebesar 0,084 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Ini adalah kabar baik untuk model regresi. Kemudian untuk uji selanjutnya ada uji multikolonialitas. Tujuannya, uji multikolonialitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ada korelasi atau hubungan yang sangat kuat antara variabel independen X1, yaitu X1, X2, dan Z dalam model regresi. Jika ada multikolonialitas yang tinggi, estimasi koefisien regresi bisa menjadi tidak stabil atau sulit diinterpretasikan. Untuk kriteria keputusannya, kami melihat nilai tolerance dan VIP atau variance inflation factor. Untuk toleransinya harus lebih besar dari 0,10, untuk VIP-nya harus lebih kecil dari 10. Untuk hasil ujinya yaitu X1 service quality tolerance sebesar 0,615, untuk nilai VIP-nya sebesar 1,627, untuk X2-nya yaitu brand image untuk nilai toleransinya 0,202, untuk nilai VIP-nya yaitu 4,958, untuk Z atau customer satisfaction toleransinya sebesar 0,168, dan nilai VIP-nya sebesar 5,953. Untuk interpretasinya, karena semua nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIP lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonialitas yang serius dalam model regresi kami. Ini menunjukkan variabel-variabel independen tidak saling berkorelasi terlalu kuat. Untuk uji selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varians dari residual pada setiap pengamatan. Artinya, ingin melihat apakah pola penyebaran residual itu konstan atau tidak. Jika ada heteroskedastisitas, estimasi standar error dan uji signifikansi bisa menjadi tidak akurat. Untuk metode yang kami gunakan, salah satunya adalah dengan melihat nilai sig pada uji Gletser atau melalui regresi absolut residual terhadap varian independen. Untuk kriteria keputusannya itu jika nilai sig untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas.
Kemudian jika nilai sig untuk salah satu variabel independen lebih kecil dari 0,05, maka ada heteroskedastisitas. Untuk hasil uji dari output dependent variable ABS res, untuk X1-nya itu untuk nilai signya 1. Kemudian untuk X2-nya dengan nilai sig 1 juga, dan kemudian Z-nya atau customer satisfaction dengan nilai sig 1. Untuk interpretasinya, karena semua nilai sig untuk X1, X2, dan Z lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi kami. Ini berarti bervarian residual adalah konstan dan homoskedastisitas. Baik, di sini ada dua uji hipotesis. Model 1, pengaruh service quality X1 dan brand image, X2 terhadap customer loyalty. Tujuan ini untuk model ini bertujuan untuk menguji apakah service quality X1 dan brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty atau Y. Kriteria pengambilan keputusan, uji parsial atau uji T, kita melihat nilai signifikansi dari setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sini untuk hasil ujinya untuk service quality X1 dengan nilai sig 0,026, karena 0,26 yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa service quality X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap customer loyalty atau variabel Y. Untuk brand image X2, karena nilai sig 0,000 yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa brand image X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty. Untuk kesimpulan model 1, berdasarkan uji hipotesis ini, baik kualitas pelayanan ataupun citra merek terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam membangun loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Kemudian ada model yang kedua, yaitu pengaruh service quality, brand image, dan customer loyalty terhadap customer satisfaction. Kriteria pengambilan keputusannya itu tetap sama. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk service quality X1 nilai sig 0,009 yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa service quality X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction atau Z. Untuk brand image X2 nilai sig 0,000 yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa brand image X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. Untuk customer loyalty atau Y, dengan nilai signifikansi 0,001 yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa customer loyalty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. Kesimpulan dari modal 2 ini, service quality, brand image, dan bahkan customer loyalty secara bersama-sama maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Baik, di sini ada hasil uji Sobel test. Yang pertama, untuk service quality, intinya di sini service quality itu berperan penting sebagai penghubung. Kenapa? Karena jika kita lihat p-value-nya di sini, angkanya sangat kecil, yaitu 0,0000799, artinya kemungkinan besar service quality memang benar-benar menjadi perantara variabel yang mempengaruhi service quality dan variabel yang dipengaruhi service quality. Hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Untuk yang kedua, hasil Sobel test untuk brand image, intinya brand image juga berperan sangat penting sebagai penghubung, karena jika kita lihat p-value-nya juga angkanya bahkan 0, yang artinya sangat-sangat signifikan. Artinya brand image adalah perantara yang sangat kuat dan jelas antara variabel yang mempengaruhi brand image dan variabel yang dipengaruhi brand image. Efeknya sangat jelas dan bukan sebuah kebetulan. Tentunya di ada kesimpulan, secara keseluruhan penelitian ini menemukan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu valid dan reliable, serta semua asumsi statistik untuk analisis telah terpenuhi.
Hasil utama menunjukkan bahwa service quality dan brand image secara signifikan memengaruhi loyalitas pelanggan dan juga kepuasan pelanggan terhadap produk Aqua. Kedua faktor ini tidak hanya berpengaruh langsung, tetapi juga berperan sebagai mediator penting dalam hubungan antar variabel. Dengan demikian, untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas serta kepuasan pelanggan pada produk Aqua. Strategi manajemen harus difokuskan pada peningkatan. Baik, di sini ada saran implikasi ilmiah. Riset ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang pertama, penguatan teori. Penelitian ini mengkonfirmasi hubungan antara kualitas layanan, citra merek, kepuasan, dan loyalitas pelanggan dalam industri minuman kemasan. Kedua, ada peran mediasi, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan citra merek adalah penghubung penting yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini saling mempengaruhi. Ini menambah pemahaman tentang mekanisme di balik perilaku konsumen. Yang ketiga, arah arah riset masa depan. Membuka jalan untuk studi lebih lanjut, misalnya tentang bagaimana persepsi pelanggan terhadap merek tertentu memenuhi pengalaman layanan mereka. Untuk selanjutnya ada implikasi manajerial, yaitu fokus pada pelayanan dan citra merek, terus tingkatkan kualitas pelayanan dan perkuat citra merek Aqua. Keduanya terbukti kunci dalam membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada prioritaskan kepuasan pelanggan. Jadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama karena pelanggan yang puas cenderung lebih loyal. Kemudian ada strategi pemasaran terpadu, yaitu rancangan program yang secara simultan menonjolkan kualitas layanan dan citra merek karena keduanya saling mendukung dan memperkuat pengaruh. Baik, sekian pemaparan usulan penelitian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.